Halo semuanya, welcome to Kepo, Keep Everything Professional and Open bersama saya, Ruici Slime dan Absin TV. hari ini kita mau kepoin hal yang lagi viral atau rame dibahas di Twitter. VTuber itu orang kaya yang gabut. Ini ya teman-teman ya, ada di Twitter ya. Sempet trending ya. Nggak Itu trending. tuh Kalau nggak salah ini original komennya itu katanya dari Facebook. Jadi aku coba search kan, riset lah ini sebenarnya dari mana viralnya. Terus nggak ketemu di Facebook, nggak tahu dihapus atau apa. Tapi ini bikin Twitter itu jadi agak-agak tanda quote and quote menurut aku bodoh. Karena banyak VTuber yang tersinggung hanya karena satu komen ini. Dan coba tebak apa yang mereka buat demi menunjukkan bahwa sebenarnya VTuber itu bukan seperti apa yang komen itu tunjukkan atau utarakan. Apa Vi? kalau aku ini lihat ya, berapa dari mereka itu nunjukin saldo ya. Tuh entah itu saldo di e-wallet, saldo di rekening, juga ada saldo di m-banking juga nih. Ini banyak juga. Terus ada aset juga ditunjukin anjir. Iya, itu dia. Menurut kalian tahu online itu tempat yang paling bahaya. Kita itu bisa ke doxing kapan aja dan di mana aja. Terus mereka sharing kayak gitu demi apa coba? Ya nggak sih, hanya demi membuktikan bahwa ya memang VTuber itu kaya. Emang gua gabut, lu mau apa gitu. Hanya demi itu gitu. Menurut aku itu sesuatu yang bodoh gitu, ngerti nggak? Kalau menurut kamu gimana, Vi? Kalau menurut aku nih, dari sudut pandangku aja ya, sudut pandangku itu ini yang ikut kayak gini tuh FOMO sih kebanyakan sih. Orang-orang yang pengen naik juga karena hashtag itu. Setuju sama Kak Lili kan. Kak Lili kan tadi bilang flexing aset, flexing wallet, flexing ATM dan macam-macam itu tuh bahaya. Bahaya. Nggak cuman bahaya dalam kayak dikejar pajak atau gimana. Itu juga kalau di online itu orang ngehack itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Kalian bisa aja gitu kalau lihat di Twitter kalian di Gak tahu ya, aku tidak hang. Pokoknya dia bisa link gitu dengan sosial media kalian. Apalagi misalnya kalau e-wallet lebih bahaya sih kalau menurut aku. Tapi ini aku paling yang ada satu garis bawah itu yang ini loh, share 460 juta 26.941 ini beneran atau enggak itu yang pertama itu. Kalau beneran apakah nggak takut ya tiba-tiba di hack gitu, karena m-banking itu rawan loh, apalagi di share saldonya di Twitter ya. Twitter tuh apalagi paling rawan. Ini tau nggak sih lucunya apa? Sebenarnya itu kebanyakan VTuber yang di sana, kalau menurut aku nih ya, yang di share itu kan angkanya gede-gede. Menurut aku pribadi itu kemungkinan sih mereka edit, ngerti nggak? Jadi itu sebagai bentuk sarkasme untuk menghina kembali orang-orang yang bilang VTuber itu sebenarnya orang kaya yang gabut. Itu cuma kayak permainan mereka, sarkasme mereka. Tapi harus dicatat guys, ada orang-orang yang gak nangkep sarkasmenya dan betul-betul share rekening mereka gitu. Itu yang menjadi concern aku dan aku merasa itu agak-agak tolong dipikir panjang dong sebelum kalian ikut tren. Saya memang lihat itu orang share e-wallet mereka, e-banking mereka, saldo mereka. But kalian pikir apakah itu beneran real? Sebelum kalian ikut tren itu harus dipikirkan gitu. Jangan kebawa emosi. Jangan cuma ingin up to trend gitu. Tren itu boleh diikuti tapi harus diselektif kembali. Kalau enggak jatuhnya kelihatan seperti orang kurang cerdas. Tapi ada 1-2 tanggapan juga yang kayak menurutku wise ya. Kayak misal salah satu itu kayak VTuber tuh orang kaya yang gabut, terus cuma dijawab amin. Nice gitu. Habis itu VTuber tuh orang kaya yang gabut, hahaha sure. Itu kayak oke gitu. Itu sarkasme yang jenis pintar. I mean like sarkasme yang edit saldo juga it's fine gitu. Kalau mereka editnya itu dari misalnya foto dari internet, ya bukan asli banking mereka lah ya, karena kita nggak pernah tahu kita miss di mana nutup info apa, dan itu bisanya ditangkap oknum yang nggak benar dan punya skill untuk bobol rekening kalian. Jadi rekening kalian misalnya ya anggaplah rekening kalian sebenarnya isinya 10 juta, kalian edit jadi 100 juta, ya pokoknya 10 juta juga bisa hilang hanya karena kalian mau sarkasme itu gitu. Teman-teman, keamanan data, apalagi keamanan data sempat juga viral kan itu. Yang waktu itu kamu ingat nggak itu yang sampai keamanan data itu ada trending di Twitter juga? Diambil itu kan. Itu kan juga ini data kita itu nggak 100% aman ya. Kita udah jaga 100% aja bisa aja kebobol gitu. Iya, masih bisa bobol gitu guys. Jadi kalian jangan justru memberikan kesempatan lebih besar untuk dibobol lagi gitu. Atau memberikan nafsu ke orang-orang itu agar membobol tempat kalian. Mungkin maksud kalian bersandaan gitu, but it's not worth it. Kalian seolah lagi mancing hackers atau pembobol datang tanpa kalian sadari. Memang tujuannya sebenarnya cuma mau ngebalasin bacotan komenan dari bocil yang mungkin gak tahu apa-apa soal VTuber.
Tapi hasilnya apa? Kalian meletakkan diri kalian sendiri dalam bahaya. Kalau itu menurut aku itu satu. Dan kalian nggak sadar yang dilakukan itu ya, meletakkan diri dalam bahaya itu nggak sadar. Dan yang kedua itu yang paling parah adalah kalau yang misalnya sharing tanpa tahu sebenarnya source utama dari kenapa orang-orang share ini, terus orang sebenarnya lagi sarkasme, terus ternyata kan yang kalian share itu share yang asli gitu, bukan yang hasil editan. Karena aku juga ada lihat yang orang-orang share kayak rekening dia, saldo dana dia 64.000 dan segala macam. Itu dia bilang, aku itu VTuber tapi aku nggak kaya atau apa gitu kan. Ya I know kalian mau nunjukin bahwa memang ada VTuber juga yang nggak financially okay. Tapi kalian coba dipikir lagi gitu. Orang sharing yang saldonya gede itu kemungkinan ada di edit. Kalian jangan share yang beneran atuh. Nggak sih Vincent? Iya, aku juga bersependapat sih kayak gitu. Yang sharing cuma sarkasme sekedar editan sebenarnya masih lebih oke, but tetap aja kalian mancing gitu, mancing hackers. Tapi bagi yang benar-benar share yang beneran itu, tolong kalian pikir ulang lagi. Memang mungkin kalian sharing saldo nggak banyak, tapi ya juga mancing gitu, ngerti nggak? Data pribadi kalian itu bisa hilang kapan aja gitu, bisa diambil kapan aja. Meskipun kalian pakai ini ya, pakai email bukan email asli, tapi kan itu ke link sama HP kalian, ke link sama komputer kalian. Dan di komputer kalian itu misal di browser ada ke link juga sama email pribadi kalian, itu bisa juga diambil datanya loh teman-teman. Yes, jadi itu satu untuk VTuber yang ngikutin tren. Kedua itu masalah orang yang komen VTuber itu orang kaya yang gabut. Aku nggak tahu ya, untuk streamer normal mungkin merasa VTuber modalnya lebih gede daripada streamer, ya nggak sih Vincent? Untuk orang awam mungkin iya ya, apalagi kemarin sempat viral juga di tempatnya podcastnya Deddy Corbuzier itu kan bahas kalau misal budgetnya gede dan macam-macam. Cuman kalau yang menurutku sendiri budgetnya sebenarnya nggak perlu gede-gede sih di awal sih. Aku pun juga pernah spill juga kan budgetku di awal berapa, nggak gede-gede gitu sebenarnya. Mungkin karena maksudnya kalau misalnya streamer biasa mereka cuma perlu apa? Perlengkapan gaming dan PC itu kan pasti wajib. Terus mereka paling butuh kamera untuk facecam. Tapi sedangkan kita itu masih butuh VTuber model. Tapi satu hal yang mungkin menurut aku orang yang komen ini pasti mereka jarang nonton VTuber atau iri dengan VTuber. Kemungkinan antara dia bocah, iri dengan VTuber, atau memang uncultured gitu, kurang pengetahuan. Lebih banyak orang yang kurang pengetahuan tapi bacotnya gede daripada orang yang banyak pengetahuan itu. Orang banyak pengetahuan tuh biasa diem loh. Yes, betul sekali. Menurut aku jadi streamer itu nggak harus terlalu oke di awal. Like kalian bisa pakai laptop, asal OBS bisa jalan itu sudah cukup untuk kalian streaming bentuk apapun. Apa yang bisa jalan di komputer kalian bisa jadi streamer. Iya betul, nggak harus nge-game juga nggak apa-apa kok. Kalian mau ngobrol kayak konten free chat, konten variety, konten challenge, apapun bisa, nggak harus nge-game. Kalau biasa itu kan yang perlu budget gede itu kan gaming kan. Misal pengen gaming yang AAA, kalian nggak perlu awal-awal gede banget. Kalian ngumpulin crowd dulu di awal, kalian bangun masa, baru kalian pelan-pelan nanti gedein atau improve quality kalian tuh not a problem gitu. Ada juga kayak content creator yang mulai nggak dari komputer, mereka di HP, rekam lewat HP, edit di HP, habis itu dia improve, akhirnya dia dapat uang, habis itu baru beli komputer, itu juga ada. Iya betul, sama VTuber juga ada yang mulai dari handphone. Sora dulu mulai dari handphone, dia mulai dari handphone, oke, sampai sekarang laptop. Yang kedepannya dia akan ganti PC, itu memang banyak guys. Jadi VTuber itu nggak wow yang kalian kira. Like aku, modelku yang sekarang yang kalian lihat ini PNG dari L2D aku. Awalnya apa? Buntalan hijau. PNG guys. asal buatanku sendiri, aku gambar sendiri pakai Photoshop, nggak sampai 5 menit jadi guys. Juga akhirnya apa? Streaming juga, ya nggak? Gratis itu modelnya. Dan sepanjang waktu berjalan, ketika ada dana, tambal sampai akhirnya L2D. Ya itu dijadi sih menurut aku. Orang-orang yang nggak tahu VTuber itu kirain VTuber itu harus dari awal sudah wow sekali. Mungkin mereka kebanyakan lihatnya yang agensi kali ya. Udah gede, udah punya nama, mungkin nggak tahu kalau misal ada yang merintis dari awal, merintis dari sulit, nggak ada device, nggak ada apa-apa, nggak melihat itu. Mungkin mereka bukalah mata kalian, buka gitu. Nggak cuma soalnya yang buta, buka. Orang buta ini bisa melihat, masa kalian tidak bisa melihat? Nggak gitu weh, jangan di roasting di sini. Terutama kalian sendiri yang VTuber, kalian sendiri yang pernah ngalamin up and down sebagai seorang VTuber, itu jangan terlalu gampang bawa emosi untuk hal-hal yang dikomenin sama orang-orang yang kurang cerdas, kurang pengetahuan. Soalnya
beberapa kali itu VTuber sering banget terbawa emosi. Aku lagi ngomong VTuber dalam arti komunitas. Apalagi di Twitter itu kelihatan banget ada satu komen langsung semuanya gembar-gembor membela VTuber. Yang nggak salah sih sebenarnya. Menurut aku ya itu termasuk juga yang kemarin ya nggak VTuber main circle bla bla bla. Kita semua muncul satu persatu untuk menjelaskan. Menurut aku sih orang-orang yang kayak gitu yang ngomong kayak gitu itu dari awal itu nggak punya pengetahuan tentang VTuber, dan sebagaimanapun kita jelasin ke mereka nggak peduli. Mereka taunya aku mau komen hal-hal jelek gitu. Mereka nggak mau menggunakan otak mereka. So kita nggak perlu menghabiskan tenaga kita ya untuk ngetik penjelasan panjang kali lebar kali tinggi atau menjelaskan ke mereka secara oral, verbal dan segala macamnya. Ke mereka itu nggak perlu, diemin aja. Kalau mereka didiemin itu mereka bakal auto mati kutu sendiri. Semakin kita jawabin mereka semakin bangga dengan komen jeleknya mereka, dan mereka akan muncul dengan komen-komen baru gitu. Caper guys, caper you know. Mereka cari panggung soalnya. Semakin kalian tanggepin tuh semakin banyak orang yang muncul seperti itu gitu. Gak malah berkurang. Dan mereka orang-orang yang seperti itu bakal komen lebih pedes. Dan lagi teman-teman, membela itu gak salah ya. Kalau berlebihan juga bakal ada blunder sendiri. Kayak misal apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan itu tuh malah membuat komunitas semakin jelek gitu. Memang paham kalian tersinggung dengan kata-kata itu, atau kalian cuma purely mau ikutin tren, banyak yang sedang bahas ini, aku juga ikut dong tweet gitu kan. Tapi kalian harus pikir gitu, kalian mewakili komunitas ketika kalian membela, dan gak semua komunitas itu mungkin sependapat dengan kalian. Meskipun kalian merasa kalian membela, tapi kalau caranya gak benar itu justru makin mencoreng nama VTuber. Dipikir baik-baik lah, FOMO boleh ya, cuman jangan sampai ngelakuin hal yang membuat semakin gak benar. Kembali lagi gitu, ini komunitas gitu. Ya benar kalau misal satu dihina, semua menghina semua ya. Cuman kembali lagi kalau kalian melakukan hal yang salah, gak ada bedanya sama mereka yang menghina itu. Betul sekali. FOMO boleh tapi selektif ya, pinter-pinter sendiri guys. Ingat, lebih selektif, jangan terbawa emosi. Banyak orang bodoh di dunia ini, lebih baik kita kacangin daripada kita ladeni. Daripada kita kasih panggung, mending kita kacangi aja. Itu bakal lebih baik untuk komunitas kita ke depannya, ya nggak Vi? Ya, kalau kalian diemin mereka nggak bakal muncul gitu. Kayak komunitas caper atau orang-orang caper yang suka sarkas, suka ngatain, suka ini itu nggak bakal muncul gitu. Kalau misal kalian semakin play victim gitu, aku diserang sama ini, aku diserang ini, kalian up semakin banyak gitu. Nggak malah semakin berkurang. Yang ngakunya VTuber beneran ya. Kalau yang cuman ngaku aja tapi juga sebenarnya bukan, terus cuma pengen jelek-jelekin ya nggak tahu. Soalnya ada beberapa aku lihat kayak gitu. Oh, itu kita bahas di next episode. Iya. So thank you guys for listening. Bagi kalian yang punya opini lain atau misalnya mau challenge, like merasa nggak cocok dengan opini kami, silakan komen di bawah. Kita siap ladeni. Iya, kita juga nggak tertutup sama kemungkinan lain ya. Kita itu open minded aja gitu. Ini yang kita rasain gitu, bukan kalian harus seperti kita gitu, enggak. Cuman ini tuh cuman pure opini kita. Kalau kalian merasa opini kita benar ya oke, that's fine, berarti kita sepemikiran. Kalau misal kalian merasa opini kita nggak benar, harus dilawan ya, kita appreciate itu. Kalian udah mau punya pemikiran sendiri dan nggak pendapat sama kita fine ya kan bro. Yes, dan last, ini semua opini pribadi, tidak membawa-bawa nama komunitas VTuber. Ingat ya guys, disclaimer, ini opini pribadi, bukan membawa atau mengatasnamakan seluruh komunitas VTuber Indonesia ya. Ini cuma opini dari Kak Lili sama Vi. Yes, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye Kak Lili. Shut up.